السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة وعلى فهم السلف الأمة، وصلى الله وسلم على النبي رحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Ikhwan dan akhwat yang berbahagia di pagi hari yang cerah ini, dalam rahmat dan hidayah Allah, kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam, dan atas nikmat sunnah berada di atas pemahaman salaful ummah. Tidak terhingga nikmat yang sangat agung dan sangat besar ini, dan kita berada di majlis dalam rangka mempelajari aqidatus salaf, aqidah Islam yang berdasarkan hidayah dan cahaya Alkitab dan Sunnah bersama perjalanan salaful ummah. Mempelajari tauhid dan yang berkaitan dengannya merupakan salah satu ilmu yang fardu ain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang mulia, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu. Maka berdasarkan ayat ini, para ulama di antara mereka adalah Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya di bagian kitabul ilmi, kitab ilmu, memberikan judul bab dan mengeluarkan hukum dari ayat yang mulia ini, al-ilmu qabla al-qawl wal-amal wal-fi'li. Ilmu terlebih dahulu, karena Allah memulai dengan ilmu. Fa'lam, fa'lam annahu la ilaha illallah. Hanya orang-orang yang berilmulah yang mengetahui la ilaha illallah.
Orang yang tidak berilmu, tidak tahu la ilaha illallah secara hakiki yang sebenarnya. Oleh karena itu, mempelajari tauhid, mempelajari al-aqidah as-sahihah dari hidayah dan cahaya Al-Quran dan Al-Kitab, Al-Quran, Al-Kitab dan Sunnah, bersama perjalanan salaful ummah, wajib hukumnya. Mari kita lanjutkan kajian atau pembahasan kita dari kitab Syarah Aqidah Salaf. Dan kita akan memasuki akidah yang ke-13 dan ke-14 serta ke-15. Akidah yang ke-13, kita meyakini bahwa orang mukmin yang mati membawa dosa-dosa besar selain dari syirik, menunjukkan bahwa dosa syirik yang dilakukan seseorang apabila dia belum bertobat sampai matinya, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Orang mukmin yang mati membawa dosa-dosa besar, atau dengan kata lain yang lebih luas lagi, bahwa dia tidak keluar dari keimanan dan keislamannya. Seseorang itu keluar dari keimanan dan keislaman dengan mengerjakan salah satu sebab dari sebab-sebab yang menggugurkan keimanan dan keislaman, baik itu dengan keyakinan kufur atau perkataan atau perbuatan yang dapat menggugurkan keimanan dan keislamannya. yakni selama dia tidak keluar dari Islam. Karena sebagaimana keimanan terdiri dari keyakinan, i'tiqad, dan perkataan dan perbuatan, demikian juga kekufuran terdiri dari keyakinan atau perkataan atau perbuatan. Dengan mengerjakan salah satu sebab dari sebab-sebab kekufuran yang dapat menggugurkan atau menghilangkan keimanan dan keislamannya, yakni dia keluar atau murtad dari Islam. Maka orang yang yakni orang mukmin mati membawa dosa-dosa besar, urusannya diserahkan kepada kehendak Allah, masyiatullah. Orang mukmin yang mati membawa dosa-dosa besar selain dari syirik,
maka urusannya diserahkan kepada masyiatullah, kehendak Allah. Walaupun dia datang kepada Allah dengan membawa dosa-dosa besar, berlakulah hukum kehendak Allah, masyiatullah. Maka kalau Allah mau, niscaya Allah akan mengampuninya. Kalau Allah mau, ini kehendak Allah. Dan jika Allah mau, niscaya Allah akan mengazabnya. Urusannya diserahkan kepada kehendak Allah. Dia tidak keluar dari Islam, dan tidak boleh seseorang dikeluarkan dari keimanan dan keislamannya hanya karena dia mengerjakan al-kabair, dosa-dosa besar. Manhaj salaf tidak seperti manhajnya Khawarij dan orang-orang yang terkena syubhat, kerancuan-kerancuan dari mereka. Tidak juga seperti manhajnya Mu'tazilah dan orang-orang yang sejalan dengan mereka, yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Kaum salaf tidak seperti itu. Contoh yang terbaik dari apa yang pernah terjadi dan dialami oleh kaum salaf adalah ketika Khawarij mengkafirkan mereka. Khawarij mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Ali dan seluruh para sahabat. Apakah mereka para sahabat kaum salaf mengkafirkan Khawarij? Jawabnya tidak. Tetapi Khawarij telah mengerjakan perkara yang besar, telah menyimpang dari perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya, itu. Maka orang yang mengerjakan dosa-dosa besar, orang mukmin, selama dia tidak syirik, selama dia tidak keluar dari keimanan dan keislamannya, maka urusannya ketika dia mati diserahkan kepada Allah. yakni berjalan sesuai dengan masyiatullah, kehendak Allah. Kalau Allah mau, niscaya Allah akan mengazabnya. Dan jika Allah mau, niscaya Allah akan mengampuninya. Maka semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Allah yang maha bijaksana. Dan kita meyakini bahwa Allah Rabbul Alamin tidak akan menzalimi hambanya sedikit pun juga. Bahkan hambalah yang menzalimi dirinya sendiri. Di antara dalilnya adalah firman Allah, cuplikan atau bagian dari firman Allah yang nanti di akidah selanjutnya saya bawakan, itu pada halaman 258.
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Perhatikan ayat yang mulia ini. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik pada Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan mengampuni dosa yang selain dari syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Asyahid di sini adalah liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Dosa syirik yang dibawa seseorang sampai matinya dan belum bertobat, Allah tidak akan mengampuninya. Selain dari syirik, maka Allah akan mengampuninya bagi siapa yang Allah kehendaki. Liman yasha, adanya kehendak Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini masyiatullah, urusannya diserahkan kepada Allah. Ahlu sunnah, salafun as-salihin, tidak mengkafirkan orang yang mati membawa dosa-dosa besar, tapi mereka mengkhawatirkan akan mendapat azab Allah, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Demikian juga ahlu sunnah, salafun as-salih, mengatakan kepada orang-orang yang baik dan mereka mati, dan mereka tidak menetapkan, menjazmkan bahwa dia ahlul jannah. Tidak. Sebagaimana mereka tidak menetapkan pelaku dosa-dosa besar ahlul nar. Tidak. Mereka mengatakan kepada orang-orang yang saleh yang mati, diharapkan, mereka berharap mendapat surga Allah jalla dzikruhu. Ini akidah yang sahihah dan berdiri tegak dengan adil dan ilmu, berdiri tegak di atas ilmu dan keadilan. Berbeda dengan mazhab ahli bid'ah, mereka berdiri di atas kejahilan dan kezaliman serta hawa nafsu. Di antara dalilnya lagi adalah, saya bawakan sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh para imam ahlul hadis. Di antaranya al-Imam Abu Daud, an Abdullah bin Sunabihi qala, dari Abdullah bin As-Sanabihi, dia berkata, za'ama Abu Muhammadin anna al-witra wajibun. Abu Muhammad pernah mengatakan bahwa salat witir itu wajib. Faqala Ubadah bin Samit,
Kemudian dibantah oleh Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit adalah sahabiyun jalil, sahabat besar. Kadzaba Abu Muhammad, keliru atau salah Abu Muhammad ketika ia mengatakan bahawa salat witir itu wajib. Asyhadu, aku bersaksi, anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin iftaradahunna Allah azza wa jalla. Salat 5 waktu yang Allah wajibkan, yakni yang Allah wajibkan hanya salat 5 waktu saja. Khamsu salawatin iftaradahunna Allah azza wa jalla, hanya salat 5 waktu yang Allah wajibkan. Man ahsana wudu'ahunna wa sallahunna liwaqtihin wa atamma ruku'ahunna wa khushu'ahunna kana lahu 'ala Allah 'ahdun ay yaghfira lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu yang Allah azza wa jalla wajibkan, barang siapa yang membaguskan wudu'nya, membaguskan wudu adalah berwudu seperti wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dan meletakkan atau menempatkan air wudu pada anggota wudu dengan benar dan tepat. Ini membaguskan wudu. Juga mengerjakan yang sunat-sunat wudu. Barang siapa yang membaguskan wudunya, wa sallahunna liwaqtihin, dan salat pada waktunya, wa atamma ruku'ahunna, menyempurnakan ruku' dengan tuma'ninah, karena tuma'ninah itu bagian dari rukun salat. Dalilnya adalah berdasarkan hadis orang yang tersalah dalam salatnya. Dia salat, kemudian dia mengucapkan salam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengucapkan salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, salat lagi, ulang salatmu, karena sesungguhnya engkau belum lagi salat. Orang itu mengulang lagi, datang lagi kepada Nabi SAW, diperintah untuk mengulang lagi seperti itu sampai 3 kali, dan dia mengatakan, saya tidak bisa mengerjakan yang lebih baik dari itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, mengajarkan kepadanya tentang kesempurnaan ruku' dan sujud dan seterusnya. Idza kunta ila shalah, apabila engkau hendak berdiri salat, fa asbigil wudu, sempurnakanlah wudu, thumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadaplah ke kiblat. Menghadap ke kiblat dan berwudu bagian dari syarat sahnya salat. Fakabbir, lalu takbirlah. Tidak ada melafazkan niat usolli fardhu apa
zuhur, subuh. Tidak ada. Ini bid'ah yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin yang tidak atau belum mengetahuinya. Hadis yang saya bacakan tadi yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW tidak pernah mengajarkan melafazkan niat di dalam peribadatan. Kata Nabi, "Idza qumta ila shalah," apabila engkau akan mendirikan salat, berwudu, sempurnakan wudu, menghadap ke kiblat, fakabbir, takbir, tidak ada satupun bacaan. Ya, karena Nabi SAW tahu, dan para sahabat juga tahu, dan semuanya juga tahu bahwa tempat niat adalah di hati, dan niat adalah al-qasdu, merupakan satu perbuatan yang disengaja untuk mengerjakan sesuatu perbuatan dan dengan pengetahuan. Kita tahu ini salat zuhur, menghadap ke kiblat sebagai imam atau sebagai makmum, salat wajib atau salat sunat dengan sendirinya. Tidak ada sangkut pautnya dengan melafazkan niat. Seperti antum berangkat dari rumah, datang ke masjid dan majelis sini. Apa antum ketika melangkahkan kaki keluar dari rumah melafazkan niat? Melafazkan enggak? Saya karena Allah akan berangkat ke Masjid Riyadhus Shalihin untuk ta'lim. Kira-kira apa kalau orang dengar antum mengucapkan itu? Agak aneh. Oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yang Ghazali yang mengatakan, bukan saya, ini nggak beres, jadi kurang beres otaknya, karena dia tahu tapi dia mengucapkan. Karena itu Nabi SAW tidak paham mengajar niat tempatnya di hati. Fakabbir. Kemudian kata Nabi SAW, "Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Kemudian baca apa yang mudah bagimu dari ayat Al-Quran. Dalam riwayat yang lain suruh Al-Fatihah dulu. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sehingga engkau tuma'ninah dalam rukukmu. Kembali semua anggota tubuh rukuk gitu, dengan tegak, bukan dibengkokkan tangannya. Banyak kaum muslimin tangannya dibengkokkan saking mau lurusnya, atau tangannya memegang betisnya bukan lututnya. Ruku itu memegang lutut, dengan tangan dimegarkan dan ditegakkan tangan ini, bukan bengkok begitu. Nabi SAW tidak rukuk seperti itu, seperti tali panah kekar gitu. Tumanina itu rukuk, bukan seperti rukuk bangkit terus ini. Ini dia. Fa wa atamma ruku'ahunna wa khusyu'ahunna, dan khusyuk. Seseorang tidak mungkin akan menunaikan kekhusyuan di dalam salat kecuali dia telah menunaikan beberapa persyaratannya. Pertama, dia salat lillah, karena Allah. Dan mengharapkan pahala dari Allah.
agar tidak masuk ke dalam firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini salatnya orang-orang yang lalai, dia ikhlas. Orang yang tidak ikhlas, dia akan diterima salatnya. Yang kedua, dia mengikuti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin sempurna, dan amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ikhlas dan mutaba'atur Rasul. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mengangan-angankan surga, menyatakan bahwa surga milik mereka, dibantah oleh Allah. Wa qalu la yadkhulul janna illa man kana hudan aw nasara. Apa kata Allah? Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Yakni mereka mengharap, berangan-angan tanpa hak. Lanjutannya apa? Bala man aslama wajhahu wa huwa muhsinun. Perhatikan, bahkan yang diterima oleh Allah, yang ahlul jannah adalah orang yang mengikhlaskan agamanya kepada Allah, yakni tauhid. Wa huwa muhsinun, dan dia berbuat kebaikan, amal saleh, yakni mutaba'atur Rasul. Bagaimana al-Yahud wan Nasara mengharapkan jannah padahal mereka kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulnya. Tilka amaniyuhum, dibilang angan-angan, angan-angan kosong, omong kosong belaka, tanpa hak. Berikan bukti kamu jika memang kamu benar. Yang masuk surga, bala man aslama wajhahu. Ini ikhlas. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan besar. Orang yang ikhlaslah yang ahlul jannah, yakni mentauhidkan Allah, wa huwa muhsinun. Ini dia, wa huwa muhsin, dan dia berbuat kebaikan. Yang dimaksud kata ulama, ittiba'ur Rasul. Maka amal, seluruh amal harus ittiba'ur Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Karena ilmu itu beredar dari qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala as-sahabah radhiyallahu anhum jami'an. Yang ketiga, bermunajah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum mujajin. Kata Abu Dawud dalam berita, innal musalliya yunaji rabbah. Sesungguhnya orang yang salat itu bermunajah, berbisik kepada Rabbnya. Maknanya apa? Dia tahu dia sedang salat dan dia mengerti. Kalau tidak mengerti, berarti dia seperti orang ngantuk. Saya ingat hadis ngantuk dalam salat. Hadis orang ngantuk dalam salat. Siapa yang bangun di waktu malam, kalau dia akan sholat, dia ngantuk, sedang sholat, dia batalkan sholatnya. Ma'ruf hadisnya. Ya. Menunjukkan apa? Kenapa disuruh tidur? Karena nggak tahu apa-apa, ngantuk.
Berarti orang yang tidak tahu sedang apa dia ini, sedang salat atau tidak, dia seperti orang ngantuk. Padahal salat itu bermunajah pada Rabbnya. Bermunajah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, ketika Rasulullah SAW sedang i'tikaf dengan kemahnya, beliau mendengar para sahabat masing-masing salat, tapi masing-masing mengencangkan, mengeraskan bacaannya, sehingga saling memberikan gangguan. Nabi SAW menyingkap tirai kemahnya dan bersabda, kullukum munajin, semua kamu sedang bermunajah. Salat itu bermunajah. Kalau ini bacaannya keras sehingga saling mengganggu, hilang konsentrasi untuk bermunajah. Karena itu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat, itu sepi, tidak ada suara berisik. Hatta suara napas terengah-engah orang yang datang terburu-buru terdengar. Semuanya dipenuhi dengan kekhusyuan. Karena itu ketika Nabi SAW sedang salat dan beliau berniat akan memanjangkan bacaannya, kemudian beliau mendengar suara tangis anak, apa yang beliau lakukan? Segera cepat-cepat memendekkan. Agar apa? Agar ibunya si anak yang salat bersama beliau tidak terganggu, supaya tetap berada dalam kekhusyuannya. Jadi ada hukum khas begitu. Ya, itu Bukhari Muslim hadis sahih. Salah seorang sahabat namanya Abu Bakrah datang tergesa-gesa ke masjid sampai terengah-engah napasnya. Terdengar oleh Nabi suara napasnya itu terengah-engah, menunjukkan bahwa jamaah mereka salatnya sepi, khusyuk. Selesai salat, Nabi SAW bersabda, siapa yang datang tadi dengan terengah-engah? Saya. Kata Nabi SAW, zadaqallahu hirsan, semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu. Wala ta'ud, jangan kau ulang lagi perbuatan seperti itu, yakni dengan mendatangi masjid terburu-buru. Sudah qomat lari, ada kita lihat sebagian kaum muslim itu qomat lari dia. Mendatangi masjid, kata Nabi, harus pertama sakinah wal waqar, dengan tenang dan terhormat. Apa yang kita dapati dari salat di imam, ikut. Yang tertinggal, sempurnakan. Kata Nabi, zadaqallahu hirsan. Orang tidak bisa bermodalkan semangat saja, harus ada ilmu. Ilmu terlebih dahulu, baru yang lain menyusul. Semangat perlu, tetapi semangat tanpa ilmu tidak ada artinya, dipenuhi dengan kesalahan. Lihat seorang sahabat, Abu Bakrah, bukan Abu Bakrin, bukan Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, semangat ingin mendapatkan jamaah, sehingga ia datang tergesa-gesa. Kata Nabi SAW, zadaqallahu hirsan wala ta'ud, kiranya Allah memberikan tambahan semangat kepadamu, tapi jangan ulang lagi perbuatan seperti itu. Nah, ini khusyuk. Kembali ke hadis tadi, hadis Abu Dawud. Sahabat mengencangkan suaranya. Kata Nabi, kullukum munajin,
Masing-masing kamu bermunajah. Berarti salat itu memang bermunajah. Ini inti khusyuk. Bukan tidak tahu apa-apa. Berarti tidak sadar, nggak sah salatnya. Tahu. Orang lewat ya cegah. Dan seterusnya. Bermunajah. Wala yajhar ba'dukum 'ala ba'd. Janganlah sebagian kamu mengeraskan bacaannya kepada sebagian yang lain. Menunjukkan selesai solat, zikir berjamaah beramai-ramai tidak berada di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kalau orang yang sedang solat tidak boleh mengganggu orang yang sedang solat yang lain dengan mengeraskan bacaannya, bagaimana dengan orang yang tidak solat mengganggu orang yang sedang salat dan lain sebagainya? Tentu min babil aula, lebih dilarang lagi. Lalu bagaimana dengan zikir ba'da salat yang dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Ibnu Abbas mengabarkan, saya dengar suara keras itu dalam rangka ta'lim, untuk mengajarkan dan dalam waktu yang singkat. Sebagaimana dikatakan oleh orang yang paling alim tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dijuluki Nasirus Sunnah, pembela sunnah, itu Al-Imam Syafi'i. Hadis itu perlu pemahaman yang benar, karena hakikat ilmu itu adalah paham. Al-Imam Syafi'i di kitabnya menjelaskan bahwa itu dalam rangka ta'lim dan waktunya sebentar. Kana lahu 'ala Allahi ahdun ay yaghfira lahu. 5 kali salat saja yang Allah Azza wa Jalla wajibkan. Barang siapa yang membaguskan wudunya dan salat pada waktunya dan menyempurnakan rukuk dan khusyuknya, niscaya janji Allah kepadanya bahwa Allah akan mengampuninya. Wa man lam yaf'al, barang siapa yang tidak mengerjakan seperti yang tersebut tadi, falaysa lahu 'ala Allahi ahdun, maka Allah tidak berjanji kepadanya untuk mengampuninya. In syaa ghafara lahu, jika Allah mau Allah ampunkan. Wa in syaa 'adzabahu, dan jika Allah mau Allah azab dia. Ini hadis yang sangat besar sekali. Dan saya juga di kitab Al-Masail jilid 6 masalah ke-129 telah memberikan judul masalah orang mukmin yang mati membawa dosa-dosa besar selain dari syirik, maka urusannya diserahkan kepada masyiatullah, kehendak Allah. Apakah Allah akan mengampuninya atau mengazabnya? Ya, kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang salat 5 waktu yang Allah wajibkan, barang siapa yang mengerjakan salat itu, dia membaguskan wudunya, dia salat di waktunya, dia sempurnakan rukuknya dan khusyuknya, Allah berjanji kepadanya mengampuninya, yakni dapat maghfirah Allah. Tapi kalau dia tidak mengerjakan wamal lam yaf'al, barang siapa yang tidak mengerjakan apa yang tersebut tadi, dia tidak salat tapi dia tetap meyakini kewajiban salat, maka dia urusannya diserahkan kepada Allah. Tidak ada janji Allah kepadanya. Jika Allah mau Allah ampuni, jika Allah mau dan Allah siksa dia. Kalau Allah mau Allah ampuni, kalau Allah mau Allah siksa dia. Oleh karena itu di antara
fikih dari hadis yang mulia ini, bahwa orang yang tarkus salat, meninggalkan salat karena malas, bukan karena menentang, maka dia tidak keluar dari Islam, tetapi dia telah mengerjakan dosa besar. Hadis yang mulia ini selain dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, juga oleh para imam yang lain, seperti Al-Imam Ibnu Abi Asim di kitabnya Kitabus Sunnah. Telah memberikan judul bab pada hadis ini, fil wa'di wal wa'id, janji dan ancaman, wa anna lillahi fihi khiyaran wa masyiatan, dan bagi Allah mempunyai pilihan dan kehendak. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, beliau memberikan judul bab ma jaa fi fardhis salawatil khamsi wal muhafazati 'alaiha, kewajiban salat 5 waktu dan menjaganya. Orang yang tidak menjaganya, memeliharanya, maka urusannya diserahkan kepada Allah, dengan syarat dia tetap mengakui kewajibannya dan bahwa dia berdosa. Al-Imam An-Nasai juga memberikan judul bab Babul Muhafazati ala salawatil khams, bab menjaga atau memelihara salat 5 waktu. Al-Imam As-Sindi di dalam hasyiahnya, catatan pinggirnya terhadap kitab Sunan An-Nasai, mengatakan wal hadithu yadullu ala anna tarikas salawat mu'minun kama la yakhfa. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat dia tetap mukmin, sebagaimana hal ini tidak tersembunyi dan seterusnya. Karena Nabi SAW bersabda, wa man lam yaf'al, barang siapa yang tidak mengerjakan seperti tadi, dia tidak salat. Ya, atau dia tidak membaguskan wudunya, dia tidak khusyuk dan lain sebagainya. Semuanya ini masuk ke dalamnya. Wa man lam yaf'al, wa man lam yaf'al falaysa lahu 'ala Allahi ahdun. Tidak ada baginya atas Allah janji, tidak ada janji Allah baginya. Insya'a, ini masyiatullah. Insya'a, jika Allah mau, ghafara lahu, Allah ampuni dia. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat tidak kafir, karena kalau kafir tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in syaa'a 'adzabahu, dan jika Allah mau, Allah siksa dia, maka urusannya diserahkan kepada kehendak Allah.
Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Malik di kitabnya Al-Muwatta. Kemudian pensyarah kitab Al-Muwatta yaitu Al-Imam Ibn Abdul Bar setelah menjelaskan bahawa salat yang wajib itu hanya 5, selainnya tidak wajib. Dan keterangan ini ada di dalam banyak hadis. Kemudian beliau mengatakan wa fihi, di dalam hadis ini terdapat faedah, dalilun, terdapat dalil ala anna ma lam yusalli, bahwasanya orang yang tidak salat minal muslimin, lihat, dari orang-orang Islam, fi masyiatillah, berada di dalam masyiatullah, kehendak Allah. Kalau Allah mau Allah ampuni, kalau Allah mau Allah azab. Idza kana muwahhidan, apabila ia muwahhid, mu'minan, beriman bima jaa bihi Muhammadun, apa yang dibawa oleh Muhammad, musaddiqan, membenarkan, mukirran, wa illam ya'mal, meskipun dia tidak mengamalkannya, tapi dia muwahhid, mu'min, musaddiq, mukir. Yang menunjukkan bahawa orang yang meninggalkan salat itu tidak keluar dari Islam, tetapi dia telah mengerjakan perkara besar dan sangat dikhawatirkan kalau terus-menerus sepanjang hayatnya dia seperti itu, sangat dikhawatirkan dia mati di dalam su'ul khatimah, jelas, dan khawatir kufur-kekufuran masuk kepadanya. Hadis yang lain yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat tidak keluar dari Islam, hadis yang pernah kita baca dalam akidah ke-12 halaman 243. An Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka, man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, wa fi qalbihi, padahal di hatinya hanya ada keimanan, waznu sya'iratin min khairin, seberat biji syairah, yakni keimanan yang kecil sekali, padahal dalam hatinya hanya memiliki keimanan seberat syairah, biji gandum. Apakah orang yang mendirikan salat keimanannya seberat biji gandum? Tentu tidak. Karena salat amal yang besar, kedua setelah syahadat. Hal ini menunjukkan orang-orang ini mengerjakan perkara-perkara yang besar, tetapi mereka adalah orang muwahhid, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar di kitab At-Tamhid, syarah kitab Muwatta Malik. Dia muwahhid, idza kana muwahhidan mu'minan bima jaa bihi Muhammad, musaddiqan mukirran, wa illam ya'mal. Di antara dalil mereka para ulama adalah hadis ini, yang menunjukkan ada sebagian dari orang-orang yang beriman yang masuk ke neraka, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yakni meyakini, bukan sekedar ucapan,
mengetahui la ilaha illallah, tapi mereka mengerjakan perkara-perkara besar, dan termasuk di dalamnya meninggalkan salat, karena mereka hanya memiliki keimanan seberat biji gandum, akan dikeluarkan dari neraka, menunjukkan bahwa mereka tidak keluar dari Islam. Wa yakhruju minan nar, untuk kedua kalinya Nabi SAW mengulang, dan akan keluar dari neraka man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khairin. Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, padahal di dalam hatinya hanya ada, yakni hanya memiliki keimanan seberat burrah. Burrah itu sejenis biji gandum. Kemudian Nabi SAW mengulang lagi untuk ketiga kalinya, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khairin. Dan akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, padahal dalam hatinya hanya memiliki keimanan seberat zarrah, semut kecil atau debu atau bagian yang terkecil. Apakah orang yang salat hanya memiliki keimanan seperti ini? Tentu tidak. Karena salat amal yang sangat agung, amal yang sangat besar. Orang-orang muwahhidin ini yang mentauhidkan Allah, mengimani apa yang dibawa oleh Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meyakininya dan tertanam di dalam hatinya, dia telah mengerjakan perkara atau dosa-dosa besar yang membuat mereka diazab oleh Allah di dalam neraka, tapi mereka tidak kekal di dalam neraka. Allah, Nabi SAW mengatakan yakhruju minan nar sampai 3 kali. Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Padahal di hatinya hanya memiliki keimanan yang kecil sekali, tapi iman yang sahih. Ya. Barangkali itu pembahasan akidah ke-13. Sekarang kita beralih ke akidah ke-14. Inti pembicaraan akidah ke-13 itu, yakni orang-orang mukmin yang mati membawa dosa-dosa besar, tidak boleh dijazmkan, ditetapkan sebagai ahlun nar, tapi urusannya diserahkan kepada Allah, masyiatullah, berdasarkan ayat dan hadis tadi. Dan juga menunjukkan bahawa orang-orang muslim yang meninggalkan salat 5 waktu, dia tidak keluar dari keislaman, keimanan dan keislaman, selama dia mentauhidkan Allah, selama dia mengimani, mengikrarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lebih lanjut akidah ke-14, kita berbicara mengenai kesyirikan. Kita meyakini bahawa orang mukmin yang mati membawa dosa syirik. Sekarang orang mukmin yang mati membawa dosa syirik dan dia belum bertobat sampai matinya, maka tidak akan diampuni dosa syiriknya tersebut. Kalau dia bertobat sebelum matinya, maka Allah akan mengampuninya, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang pada hamba-hambanya. Jadi dosa syirik yang tidak diampuni oleh Allah, apabila sampai matinya dia tidak bertobat. Kalau sebelum mati dia bertobat, maka Allah Maha Pengampun seluruh dosa.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul, katakan hai Muhammad, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka. Maknanya mereka telah mengerjakan dosa-dosa besar, perkara-perkara yang besar. La taqnatu min rahmatillah. Allah katakan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, termasuk dosa kufur, dosa syirik, dan seluruh dosa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Karena innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini seruan Allah kepada seluruh hamba-hambanya. Alladzina asrafu ala anfusihim. Alladzina asrafu ala anfusihim, yakni orang-orang yang telah melampaui batas, mengerjakan perkara-perkara yang besar sekali. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh. Sifat orang-orang yang beriman tidak putus asa terhadap rahmat Allah dan tidak merasa aman dari azab Allah. Hanya orang-orang munafiklah yang merasa aman, tentram dari azab Allah. Orang-orang yang beriman tidak mungkin merasa aman, tenang dari azab Allah. Demikian juga mereka tidak putus asa dari rahmat Allah, karena rahmat Allah luas sekali dan tidak boleh kita menutup, mengunci, membatasi rahmat Allah dan membuat orang putus asa. Ingat kejadian seorang A'rabiyun salat bersama Nabi SAW dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. A'rabiyun dia di dalam salat berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan kau rahmati seorang pun juga bersama kami. Berarti dia telah menutup, membatasi rahmat Allah khusus untuk dia dan Nabi saja. Selesai salat, Nabi SAW menegurnya, laqad tahajjarta wasi'an, laqad hajjarta wasi'an. Sungguh engkau telah menutup pintu yang luas. Apa yang dimaksud oleh Nabi pintu yang luas? Rahmat Allah. Ingat kejadian lagi, seorang bersumpah, hadis sahih riwayat Imam Muslim, bersumpah mengatakan kepada kawannya, wallahi demi Allah, Allah tidak mengampunimu. Ini perkataan yang besar, dia mendahului Allah. Allah berfirman, siapa yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, aku ampuni si fulan dan aku binasakan amalmu. Karena ampunan Allah luas sekali. Ingat kejadian seorang yang membunuh 100 orang. Dia telah membunuh 99 orang. Ma'ruf hadisnya ya, hadis masyhur di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin. Lalu dia datang kepada abid ahli ibadah, rahib. Adakah jalan bagi saya untuk bertobat, diampunkan oleh Allah?
Apa jawab rahib? Nggak ada. Putus asa tidak dia? Putus asa. Lalu apa yang terjadi? Dibunuh sudah sekalian, tanggung 99 tambah. Karena sudah tidak ada jalan. Ini tidak boleh bertanya, tidak boleh bertanya pada orang-orang jahil, walaupun dia ahli ibadah. Kemudian dia mencari dan ditunjuki kepada seorang alim. Dia datang. Tidak ada yang menghalangimu dengan pintu taubat, ya. Diluaskanlah, dilapangkanlah jalannya. Tentu selama hidup masih ada jalan bagimu, maksudnya untuk bertaubat. Dan ingat hadis Nabi SAW pernah bersabda, hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yuqarqir. Sesungguhnya Allah tetap menerima taubat hamba selama ruhnya belum sampai di tenggorokan. Ingat kisah Fir'aun ketika terombang-ambing akan karam di lautan merah, ruhnya sudah sampai di tenggorokan. Apa dia katakan? Al-an, sekarang dia apa? Ini apa ayatnya? Dia beriman kepada Allah yang telah diimani oleh Bani Israel. Tidak bisa, ruhnya sudah sampai di tenggorokannya. Maka dia kalam. Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yuqarqir. Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba sebelum ruhnya sampai di tenggorokannya. Seperti kejadian Fir'aun dalam surat Yunus. Akhir-akhir surat Yunus. Dia baru mau tobat, tapi ruhnya telah sampai di tenggorokan. Dia mengatakan la ilaha illallah, sudah tidak ada artinya lagi. Ya, ini rahmat Allah luas sekali. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Dosa apa saja diampuni oleh Allah ketika hamba kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, menyesal. Diawali dengan menyesal taubat itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian hadis sahih, an-nadamu taubatun. Penyesalan itu adalah taubat. Yani orang itu menyesal, maka dia telah masuk ke salah satu bagian dari taubat. Kemudian yang kedua, dia meninggalkannya segera. Kemudian yang ketiga, dia berazam, bertekad untuk tidak mengulangnya kembali. Keempat, kalau berkaitan dengan hak-hak manusia, maka dia meminta halalnya. Inilah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inna Allah yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ketahuilah bahwa syirik ada dua macam. Syirkul akbar, syirik besar, dan syirkul asghar, syirik kecil. Syirik yang besar akan membawa pelakunya keluar dari Islam. Syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, walaupun dia telah mengerjakan dosa besar. Jadi syirik kecil bukan dosanya kecil.
Perbedaannya, syirik besar akan mengeluarkan seseorang dari Islam, syirik kecil tidak. Syirik kecil dapat menjadi besar, berubah menjadi besar, tergantung dari keyakinan, i'tiqad pelakunya. Misalnya orang yang memakai jimat. Jimat hukum asalnya syirik kecil. Kalau dia meyakini bahwa jimat itu hanya sebagai sebab saja, sebagai sebab, walaupun sebab yang tidak syar'i, karena Allah tidak akan menjadikan sebab sesuatu itu dengan jimat. Sedangkan dia tetap meyakini bahwa yang mendatangkan manfaat dan menolak mudaratnya, bahayanya pada hakikatnya adalah Allah, bukan jimat yang dia pakai, maka dia hanya melakukan syirik kecil. Jimat dikenakan oleh seseorang untuk menolak bahaya dan mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Ada berupa kalung, macam-macam jimat-jimat itu. Dan itu syirik. Syirik. Nanti akan ada pembahasan secara khusus mengenai itu di kitab ini. Tapi syirik kecil, bukan syirkul akbar. Syirik kecil kalau dia meyakini bahwa jimat itu hanya sebagai sebab, bukan sebagai pelakunya. Karena hukum asal memakai jimat itu adalah syirik kecil. Dihukumi bahwa dia telah melakukan kesyirikan karena dia telah menjadikan jimat yang dia pakai atau dia gunakan sebagai sebab untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat atau bahaya. Padahal Allah tidak pernah menentukan dan menjadikan jimat itu sebagai salah satu sebab yang dibenarkan. Bahkan Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa jimat-jimat itu adalah syirik. Akan tetapi syirik kecil ini bisa berubah menjadi syirik besar jika dia meyakini bahwa jimat itulah pada hakikatnya sebagai pelaku yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, bukan hanya sebagai sebab. Berbeda. Kalau dia meyakini bahwa jimat inilah yang mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat, bukan Allah, maka dia terang-terangan telah menentukan mengadakan tandingan yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak mudarat selain dari Allah. Maka ini syirkul akbar, syirik besar. Selama dia meyakini bahwa itu sebagai sebab yang melakukannya mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, pada hakikatnya Allah, tidak yang lain, dan jimat yang dia pakai itu hanya sebagai sebab, walaupun sebab yang tidak syar'i, maka dia tetap berada dalam syirik kecil dan dosanya besar. Kenapa tadi? Karena Allah tidak pernah menentukan. Demikian juga Rasulullah SAW bahwa jimat-jimat itu sebagai sebab-sebab. Jimat itu bukan sebab yang syar'i. Tetapi kalau dia meyakini, mempunyai keyakinan bahwa itu dia yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, maka dia telah melakukan syirkul akbar dan kufur. Berarti perbedaannya masalah apa? Keyakinan. Ya. Nah, kemudian beberapa ayat Al-Quran, 2 ayat Al-Quran di awal surat Al-Baqarah. Menurut istilah asyirku, syirik itu ialah menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah yang menjadi hak Allah dan kekhususan bagi Allah pada rububiyahnya
atau uluhiyahnya atau asma wa sifat. Jadi seseorang tidak mungkin dapat mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid kecuali dia meniadakan, menafikan 3 macam kesyirikan. Syirik pada rububiyah Allah, dan syirik pada uluhiyah Allah, dan syirik pada asma wa sifat Allah. Kita akan bahas tentang tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat nanti. Saya ulang, bahwa hakikat syirik kepada Allah itu adalah menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah yang menjadi hak Allah di antara hak Allah diibadati. Kalau selain beribadah kepada Allah kita juga beribadah kepada yang lain, maka kita telah melakukan kesyirikan. Dan kekhususan bagi Allah, baik pada rububiyahnya atau uluhiyahnya atau asma wa sifatnya. Karena itu seorang hamba tidak sempurna tauhidnya, tidak sempurna tauhidnya kalau dia tidak meniadakan atau menafikan 3 macam kesyirikan. Syirik pada rububiyah Allah, misalnya dia mengatakan ada pencipta selain Allah dan yang berkaitan dengan rububiyah Allah. Yang kedua, syirik pada uluhiyah Allah, ketuhanan Allah atau ubudiyahnya, bahwa hak peribadatan hanya kepada Allah, seperti kesyirikan kaum musyrikin. Mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Mereka tidak meyakini bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu Tuhan-Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak. Yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang memberikan kehidupan dan mematikan, yang menghidupkan dan mematikan Allah, dan seterusnya. Yang mengatur urusan yudabbirul amr Allah. yakni mereka mengimani rububiyah Allah, tapi mereka syirik menjadikan peribadatan yang lain. Itu syirik pada uluhiyah atau ubudiyah. Yang ketiga, syirik pada asma was sifat. Contohnya, mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib, seperti para kuhan, atau dalam terjemahan kita dukun. Sebetulnya kahin dan arraf itu nanti akan masuk babnya, adalah orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Ini syirik pada asma wa sifat Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Allamul ghuyub, yang maha mengetahui perkara yang gaib. Nanti kita akan sampai pada babnya juga tentang perkara ini. Inilah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, ini seruan kepada manusia, u'budu rabbakum, tauhidkan Rabbmu, yakni beribadahlah hanya kepada Rabbmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. La'alla, kalau Allah yang berfirman itu wajib,
pasti terjadi. Kemudian dijelaskan, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Itu Allah yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan, yakni di mana saja manusia berada dan melihat bumi sebagai hamparan luas. Itu ada mushaf. Hamparan luas. Walaupun bumi ini bukan merupakan dataran, yakni Al-Quran berbicara kepada orang-orang yang kepada orang-orang yang tinggal di kota dan di desa, semuanya mengatakan bahwa bumi ini hamparan, firasyan, hamparan, karena permukaannya luas sekali. Kalau terang-terangan dikatakan bumi ini bulat, orang-orang tidak melihat kenyataannya waktu itu, pasti akan mengingkarinya. Tapi Al-Quran, dia hudan linnas, berbicara kepada seluruh manusia. Dan Al-Quran dalam bahasa Arab yang mubin, karena itu pada tempat yang lain Al-Quran berbicara dalam ketegasannya bahwa bumi itu memiliki kebulatan. Saya ingin jelaskan sedikit antara kaum muslimin dan ahlul kitab dalam masalah bumi, bulat atau hamparan. Ahlul kitab menyatakan bahwa bumi ini hamparan saja. Kaum muslimin mengatakan dia hamparan memang, karena Allah menyatakan demikian dan kenyataannya seperti itu. Tapi dia memiliki kebulatan. Di sini bahwa kan di awal saya terangkan bahwa manhaj para sahabat, di antara manhaj para sahabat tidak keluar dari lughatul Arab, bahasa Arab, untuk memahami al-Islam ini, memahami Alkitab dan Sunnah. Maka kaum musliminlah yang pertama kali berteriak, menyatakan, menetapkan bahwa bumi ini bulat, jauh sebelum orang-orang kufar akhirnya mengetahui bahwa bumi ini bulat. Jauh. Al-Imam Ibn Hazm, antum tahu Imam Ibn Hazm hidup di Andalus pada abad keempat dan kelima Hijriah, telah menjelaskan adanya ijma' kaum muslimin. Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan, yang menolak bahwa bumi itu bulat. Di antara dalil mereka adalah firman Allah Jalla Dzikruhu dalam surat Az-Zumar ayat 5. Khalaqas samawati wal arda bil haqq
Allah yang menciptakan langit dan bumi bil haqq, dengan benar, dengan kebenaran. Yukawwirul layl 'ala an-nahari wa yukawwirun nahari 'ala al-layl. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma ala huwal 'azizul ghaffar. Yukawwirul layl 'ala an-nahar. Allah menggulung malam atas siang dan menggulung siang atas malam. Kata ulama, di antaranya Al-Imam Ibn Hazm rahmatullahi alaihim, lafaz yukawwir dalam bahasa Arab, kawwara yukawwiru takwiran, adalah menggulung sorban di kepala. Kepala datar atau bulat? Lihat, lughatul Arab. Para sahabat tidak keluar dari lughatul Arab dalam memahami Alkitab dan Sunnah. Orang Arab mengatakan ukawwiru imamati ala ra'si. Saya gulung sorban saya di kepala saya. Dengan lafaz kawwara, yukawwiru takwiran. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu digulung. Menggulung itu golipnya sesuatu yang ada kebulatan. Di sini katakan yukawwirul lail 'ala an-nahar wa yukawwirun nahar 'ala al-lail. Kecuali kalau kita mau berakidah seperti akidahnya ahlul kitab. Ini pertentangan, perlawanan ilmiah antara kaum muslimin pada zaman dahulu. 1000 tahun lebih yang lalu, kaum muslimin telah menetapkan sebelum orang-orang kufar menyatakan bumi ini memiliki kebulatan. Orang Islam terlebih dahulu, para ulama dengan tegas mengatakan itu. Ijma' di abad ke-4 dan ke-5 Hijriah. Ketuanya para pembesar ulama, antum tahu Ibn Hazm, pembesar ulama di Andalus. Bagaimana kaum muslimin sekarang meyakini dengan keyakinan ahlul kitab? Ya, yukawwirul lail 'ala an-nahar wa yukawwirun nahar 'ala al-lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Allah Jalla wa Ala tundukkan matahari dan bulan. Taskhir, sakhara, taskhiran, yakni mempekerjakan sesuatu tanpa upah, yakni ketaatan kepada Allah. Dia bekerja terus matahari dan bulan itu. Kullun, yakni kullu wahidin minhuma, masing-masing dari keduanya, dari matahari dan bulan, yajri. Allah mengatakan menggunakan lafaz yajri. Yajri itu berjalan, mengalir. Kalau air itu, jannatun tajri min tahtihal anhar, yakni al-intiqal min makan ilal makan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yakni matahari dan bulan itu berjalan di alam raya ini. Orang-orang kufar baru pada abad ke-20 dan ke-21 mengetahuinya. Kaum muslimin 1000 tahun lebih sudah mengatakan bahwa semua yang ada di alam semesta ini berjalan, beredar. Di peredarannya bukan seperti kipas di porosnya, tidak, berjalan. Yajri, yajri itu berpindah dalam bahasa Arab, dari satu tempat ke tempat yang lain. Allah katakan jannatun tajri min tahtihal anhar. Apa air berputar di situ? Tidak, dia mengalir dari sini ke sana, dari sana ke sana, terus dia mengalir. Begitulah Allah katakan kullu yajri li ajalin musamma. Masing-masing dari matahari dan bulan itu berjalan sampai waktu yang Allah tentukan, yakni sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Ini Al-Quran, hudan linnas
Tapi Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan seperti kitab-kitab ilmu pengetahuan yang dibuat oleh manusia. Kalau ada yang setuju, yakni berbicara tentang sains, itu tujuannya adalah pertama untuk menjelaskan tentang tauhid, bahwa Allah itu ahad. Semua yang di alam semesta ini berjalan dengan rapinya, serasi, tidak ada berbenturan satu dengan yang lainnya, menunjukkan keesaan Allah, agar manusia mentauhidkan Allah. Yang kedua, kebenaran risalah, kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya? Enggak tahu. Ini wahyu Allah. Dan menjelaskan kebenaran Al-Quran. Semua apa yang dikatakan Al-Quran hakun. Dahulu orang mengatakan bahwa matahari itu diam, tidak bergerak. Belakangan di abad pertengahan mereka mengatakan matahari itu berputar di porosnya, seperti kipas ini nggak kemana-mana, dia berputar begitu. Belakangan baru ditemui oleh ilmu pengetahuan bahwa matahari berjalan di alam raya ini persis seperti yang Al-Quran katakan, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari berjalan di tempat yang telah ditentukan oleh Allah. Dan Nabi SAW dalam hadis sahih pernah bersabda kepada Abu Dzar, "Hei Abu Dzar, engkau tahu kemana perginya matahari ini? Lihat, pergi. Kalau dia berputar di porosnya, pergi tidak? Nggak kemana-mana, di situ-situ aja. Ini pergi. Tahukah engkau kemana dia pergi? Dia berjalan." Ini wahyu, ikhwan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini Al-Quran, hudan linnas. Kaum muslimin sekarang jauh dari hidayah Al-Quran. Nur cahaya Al-Quran yang dipenuhi dengan kemukjizatan. Kalau kaum muslimin berpegang dengan Al-Quran ini, maka mereka berada di atas hidayah dan cahaya Al-Quran yang Rabbuna katakan, ulaika ala hudam min rabbihim. Lihat, ulaika ala hudam min rabbihim. Terus, wa ulaika humul muflihun. Di awal ayat Allah katakan apa? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa hudan di situ? Al-Quran. Dzalikal kitab. Allah ta'zimkan Al-Kitab itu. Antum belajar ilmu balaghah tentu tahu. Ini isim apa? Isyarah untuk baik. Tapi kok dipergunakan di sini yang maknanya hadzal kitab. Karena itu tidak boleh kita terjemahkan kitab itu, nggak boleh. Kitab ini, tapi maknanya dalam, lit ta'zim, untuk mengagungkan apa yang Allah isyaratkan. Dzalikal kitab, tilka ayatul kitabul mubin, ya. Dengan memakai isim isyarah jarak jauh, tapi maknanya dekat, maksudnya untuk mengagungkan, membesarkan Al-Quran. Dzalikal kitab, jadi perhatikan kitab ini. Inilah kitab yang agung, ini kitab yang besar, kitab yang datang setelah Taurat dan Injil, kitab yang di dalamnya penuh dengan hidayah dan cahaya Al-Quran. Dzalikal kitab la raiba fihi, ditiadakan, dinafikan segala bentuk keraguan yang meragukan manusia. Karena itu alif lam di sini, alif lam apa, ikhwan? Alif lam lil jinsi, yang menafikan jenis, segala jenis bentuk keraguan apa? La raibah. Maka itu ba'nya
mansukh, fathah. Tidak ada satupun keraguan fihi dalam Al-Quran ini yang membuat manusia ragu. Tidak ada. Semuanya jelas, nyata dan terang, dan memberikan hidayah dan cahaya bagi manusia. Sayang, kita sering membacakan Al-Quran kepada orang-orang yang telah mati. Allahu Akbar. La raiba fih. Tidak ada keraguan bahwa dia min indillah. Tidak ada keraguan akan kebenaran risalah dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keraguan tentang kebenaran isinya. Karena itu Allah mengulang, afal yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Hanya hati-hati yang terkuncilah yang tidak sanggup untuk mentadabburkan Al-Quran. Tidak lewat satu zaman melainkan Al-Quran menampakkan kemu'jizatannya. Seorang nakhoda Inggris yang biasa berlayar dengan kapal besar dari Inggris ke India. Dia kapten kapal, dan dia tahu tentang kapal, dan dia tahu tentang lautan dan apa yang ada di lautan dan gelombang-gelombang besarnya. Dia melewati lautan yang dipenuhi dengan gelombang besar dari Inggris ke India. Satu saat sampailah Al-Quran kepadanya, terjemahan tentunya. Lalu dia membaca sampai pada surat Ar-Rahman, dan di situ ada ayat walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat ini menjelaskan apa? Kapal-kapal yang besar yang akan mengarungi gelombang-gelombang yang besar. Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam. Takjublah dia dengan ayat ini. Ayat ini berbicara tentang kapal-kapal besar, tentang gelombang-gelombang besar. Saat turun Al-Quran belum ada. Dan dia seorang kapten kapal nakhoda yang membawa kapal besar mengarungi lautan luas, gelombang besar. Sampai di India, dia mencari para ulama Islam. Dia bertanya, pernahkah Nabi kamu berlayar? Pertanyaan cerdas ya. Kali berbicara tentang lautan, tentang kapal. Jawaban seluruh para ulama India yang dia temui, tidak pernah. Nabi tidak pernah mengenal lautan, tidak pernah. Ke pantai saja mungkin enggak. Tidak pernah. Karena Mekah tidak berada di tepian pantai. Madinah pun dengan pantai jauh sekali. Tidak pernah. Kok berbicara tentang laut? Dia kemudian dia baca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ini. Dan begitu banyak ayat-ayat yang bahtera yang besar, gelombang lautan. Lihat, Al-Quran berbicara tentang apa yang akan datang dan terjadi. Tidak mungkin diketahui oleh seseorang yang tinggal di Mekah dan di Madinah
yang ilmu pengetahuan saat itu tidak seperti sekarang di abad ke-20 waktu itu. Akhirnya dia dapat hidayah dari Allah dan dia masuk Islam. Dia pindah ke Mesir dan terkenal dengan nama Mr. Abdullah, diganti nama. Hidayah dan cahaya Al-Quran. Kenapa kita tidak membaca itu? Lihat ayat tadi, yukawwirul lail 'alan nahar. Para ulama tahu sadaqallahul azim ketika Allah berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Samakah orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Sama tidak? Habis itu. Al-Imam Al-Bukhari, habis waktu ya? Zuhur jam berapa? Oh. Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya pada bagian kitab tafsir surat Al-Baqarah dalam menafsirkan ayat ini, yaitu firman Allah, oleh karena itu janganlah kamu menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, yakni fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Membawakan sebuah hadis ini dia, an Abdullah qala, dari Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyudz dzambi a'zamu 'indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau jadikan bagi Allah, lihat, bagi Allah niddan, tandingan, sekutu. Allah disekutukan pada rububiyahnya atau uluhiyahnya atau asma sifatnya. Wa huwa khalaqaka, padahal dia menciptakanmu. Bagaimana engkau jadikan Allah tandingan? Bagaimana engkau menjadikan bagi Allah itu tandingan, padahal dia yang telah menciptakanmu? Dan ini adalah sebesar-besar dosa yang dilakukan oleh seorang manusia. Qultu inna dzalika la'azim, kata Ibnu Mas'ud, sungguh memang yang demikian itu sangat besar sekali, yakni menjadikan tandingan bagi Allah. Qultu thumma ayyu, kata Ibnu Mas'ud, aku bertanya lagi, kemudian apa lagi selain itu? Qala wa an taqtula waladaka takhafu ay yat'amaka ma'ak, engkau membunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Maknanya takut miskin. Berarti orang-orang jahiliyah dahulu sebagian mereka selain mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan karena merupakan aib bagi mereka ketika mempunyai anak perempuan, mereka juga membunuh anak-anak mereka karena kemiskinan yang ada pada mereka atau takut miskin. Qultu thumma ayyu, kemudian apa lagi? Antuzani halilata jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Kemudian firman Allah tadi telah saya bacakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Ini alangkah besarnya dosa syirik itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, dan barang siapa yang syirik kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Faqad iftara itsman 'azima. Dalam ayat yang lain, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida.
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya, dan Dia akan mengampuni dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang syirik kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Dan Rasulullah SAW juga telah menjelaskan dalam hadis yang saya katakan di sini mutawatir, menjelaskan dan menegaskan bahwa dosa syirik adalah dosa yang paling besar yang dilakukan oleh anak Adam kepada Rabbnya. Hadis-hadis tersebut riwayat jamaah para sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Bakrah, Anas bin Malik, Abdullah bin Amr dan Abdullah bin Unais, dan lain-lain banyak sekali. Nabi SAW menjelaskan bahawa dosa syirik adalah dosa besar. Di antaranya hadis an Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akbarul kabair al-isyraku billah. Dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sebesar-besar dosa besar ialah syirik kepada Allah. Kemudian pada halaman 260 ada pembagian antara syirkul akbar dan syirkul asghar, yaitu sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad Al-Mahmud bin Labid, dari Mahmud bin Labid. Dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kamu ialah syirkul asghar. Berarti ada syirik kecil, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bersabda asyirkul asghar. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa syirik kecil itu wahai Rasulullah? Qala ar-riya. Beliau bersabda ar-riya, yakni tidak memberikan batasan. Ini maknanya di antaranya ar-riya, atau yang sering dikerjakan orang. Ar-riya pamer, beribadah bukan karena Allah, beribadah untuk dipuji manusia, yakni mencari kemegahan. Hakikat riya itu mencari kemegahan di hati-hati manusia. Yaqulu Allah azza wa jalla lahum yawmal qiyamati idza jaza an-nas bi a'malihim. Allah azza wa jalla akan berfirman kepada mereka yang riya di dunia ini nanti kelak pada hari kiamat, ketika Allah membalas manusia sesuai dengan amal-amal mereka. Apa firman Allah kepada ashabur riya ini, orang-orang yang mencari kemegahan di hati-hati manusia agar disanjung dan dipuji oleh manusia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, idhabu ila alladhina kuntum tara'una bi a'malikum fid dunya. Pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu riya kepada mereka dengan amal-amal kamu di dunia. Pergi sana, fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Apakah kamu akan dapat pahala dari mereka? Oleh karena itu, salah satu obat riya selain menanamkan keikhlasan adalah mengecilkan perbuatan riya itu, bahwa kita tidak akan memperoleh apapun juga. Dan andai kata orang yang kita riya akan itu tahu, malu tidak kita?
Berarti antum beramal untuk saya. Kecil sekali, tidak ada pahala apa-apa. Sedangkan peribadatan ikhlas alangkah besar. Allah Subhanahu wa taala katakan, yakni idhabu ila alladhina kuntum tara'una bi'amalikum, pergilah kepada orang-orang yang kamu riya kepada mereka dengan amal-amal kamu di dunia, kan tidak ada apa-apanya. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan, perhatikan apakah kamu akan memperoleh pahala atau tidak. Barangkali ini ikhwan tidak cukup waktu bagi saya untuk membahas akidah ke-15 karena ini cukup panjang dan banyak soal jawab dan banyak syarahnya, karena al-'udhru bil jahli merupakan syubhat bagi sebagian manusia. Yakni sebagian manusia tidak memberikan uzur kepada orang-orang yang tidak tahu. Yang penting sampai hujjah. Ini hujjah Allah. Asal sampai saja. Walaupun orang itu tidak mengerti Al-Quran, nggak paham Al-Quran, sudah tegak hujjah. Ini madhab yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW dan akal manusia dan apa yang terjadi antar manusia. Barangkali ini, dan kita nanti lanjutkan untuk soal jawab. Kira-kira ada 5 menit kita istirahat.